Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video ini saya mau bahas tentang peraturan terbaru dari Shopee yaitu nomor HP dan alamat disembunyikan oleh Shopee. Alias kita nggak bisa lihat, kita sebagai seller nggak bisa lihat nomor HP dan alamat plus nama, maaf, plus nama oleh Shopee per Agustus 2022. Jadi ini saya sudah baca pengumuman dari Shopee-nya. Jadi dengan alasan privasi keamanan, kenyamanan, kepercayaan, dan bla bla bla, semuanya disembunyikan. Yang disembunyikan itu nama, nomor HP, dan alamat. Dan semuanya situ disembunyikan. Nah, ini sebenarnya sebenarnya sebelumnya sudah disembunyikan, tapi di label pengiriman aja. Kita masih bisa download, keluar nomor HP-nya, nggak semuanya juga sih. Jadi sebagian besar masih bisa kita dapat nomor HP-nya, alamat, sama nama. Kalau di-download di Seller Center. Ini teman-teman baca aja silakan. Linknya akan saya tulis di kolom komentar tulis di kolom deskripsi atau masuk aja ke Seller Center, dia masih kalau teman-teman bukanya di bulan Agustusan, harusnya ini masih ada di berita ini di kanan atas. Jadi masuk Seller Center, di kanan atas ini ada beritanya. Oke, ngaruhnya apa? Bagus atau enggak, saya coba sharing apa yang saya lakukan terhadap nomor HP dan alamat ini plus nama ini ya yang biasa kami lakukan, dan selanjutnya bagaimana. Ini dari sisi saya ya, jadi teman-teman bisa explore sendiri. Jadi untuk alamat sebenarnya buat buat saya sih nggak terlalu penting, nggak ngaruh-ngaruh amat ya. Tapi ada juga seller lain yang alamat itu penting, dia bisa ngirim hampers, bisa ngirim katalog, bisa ngirim hadiah. Jadi meskipun dia nggak order tapi dikirim aja katalog dan lain sebagainya, itu kan dari alamat. Makanya ada mungkin seller yang menganggap ini penting. Jadi kalau alamat diblokir oleh si Shopee, jadi udah nggak bisa lagi melakukan kirim-kirim hadiah seperti itu. Kalau saya nggak melakukannya, jadi buat saya nggak ngaruh. Buat teman-teman yang melakukan itu dan efektif, sayang sekali sekarang mulai Agustus sudah nggak bisa lagi kayak gitu. Lalu yang kedua, nah nomor HP, yang paling penting itu nomor HP, yang paling banyak yang kami lakukan terhadap nomor HP, customer itu, yang pertama itu lobbying ya. Jadi kalau misalkan ada pesanan yang kosong, ada sesuatu masalah dari pesanan tersebut, kami biasanya melakukan telepon biar fast respon, biar langsung keputusan di saat itu juga biar langsung dikirim, set, selesai. Setelah itu nggak bisa lagi, setelah Agustus nanti karena nomor HP-nya diblokir, jadinya ya nggak bisa lagi, ya udah stop, mau gimana lagi. Sepertinya udah nggak ada cara lagi, dan Shopee pun sudah mengetahui itu gitu. Di bawahnya ada FAQ-nya. Apakah yang harus saya lakukan jika perlu segera menghubungi pembeli dan pembeli tidak merespon chat bla 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 bla, malah disuruh ngontak customer service Shopee. Ya tambah sama aja kalau kayak gitu. Ya udah, ya sudah, ini terima aja mau gimana lagi. Ya jadinya kita chat only. Jadi kalau nanti kejadian kita butuh fast respon atau ngelobi, mungkin akan kesulitan. Ya udah, ya mau gimana lagi. Paling paling mungkin solusinya ya jangan sampai terjadi barang kurang atau lain sebagainya. Atau ya tetap tabah atau sabar menunggu balasan chat. Lalu sebelumnya saya melakukan broadcast WhatsApp, ya ini yang resmi ya, dulu efektif banget broadcast WhatsApp ini. Karena mungkin sedikit yang pakai atau gimana, jadi kita membroadcast orang-orang yang sudah pernah beli, kita kasihkan voucher dan sebagainya. Dulu jujur efektif banget. Belakangan memang agak kurang karena sudah mulai banyak yang bisa broadcast WhatsApp, dan saya pribadi ke nomor HP saya sendiri udah banyak sekali yang nge-broadcast, jadinya spamming gitu. Ini ya terpaksa di-stop karena nggak bisa nambah database, ya sudah. Karena performanya juga jelek, broadcast WhatsApp ini ya sudah, di-stop, saya nggak terlalu pusing. Lalu telemarketing, jadi kalau saya melakukan telemarketing yaitu saya menugaskan admin untuk nelponin satu-satu, nggak semuanya ya, jadi sehari 10 targetnya sih, sehari 10 tapi faktanya paling sehari 2 atau 3 nelponin, nanya-nanyain. Jadi nanya-nanyain untuk survei, survei survei pelanggan. Nah ini saya pakai Google Form, saya kasih lihat contohnya, ini bisa dicontoh banget, bentar. Nah ini, di sini tulisannya telemarketing Markom versi bla 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 bla. Jadi, ini ada ketentuan-ketentuannya, nelfonnya gimana, nama customer-nya, isi dari database, nomor HP, isi dari database, telemarketing bintang 1 atau 2. Jadi kalau
ada yang ngasih ulasan bintang 1 atau 2, kami biasanya langsung telepon, beberapa hari kemudian untuk konfirmasi dan kita ngasih hadiah. Lalu pertama kali tahu baju Yuri dari mana dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Ini survei penting sekali bagi kami. Jadi kami bisa tahu bahan yang lagi ngetren, kami bisa tahu kompetitor, kami bisa tahu kenapa orang itu beli dan seterusnya. Ini bisa banget dicontoh buat teman-teman, tapi ya sayangnya nggak bisa nambah database baru. Karena kan di-stop oleh Shopee. Jadi ya udah solusinya ya pakai database lama. Nggak apa-apa, database lama masih oke kok. Jadi customer lama juga masih oke, masih sangat dipertimbangkan untuk jadi survei. Lalu terakhir yang paling terasa itu masalah branding. Menurut saya masalah branding yang paling terasa, ya terpaksa solusinya Sipas. Ini akan saya lanjutkan, jelaskan lebih rinci. Jadi, teorinya branding itu lebih mudah ke yang sudah tahu daripada ke yang belum tahu. Kenapa lebih mudah ke yang sudah tahu? Karena dia sudah tahu produk kita gitu. Jadi lebih mudah, branding kan membuat orang ingat ya, branding itu membuat orang ingat, nama brand kita, atau rasa produk kita atau experience produk kita, itu namanya branding. Nah, itu akan lebih mudah nge-branding yang sudah tahu daripada yang belum tahu. Ya wajar karena yang belum tahu pakai produk kita aja, belum, apa gimana mau di-brandingin, gimana mau ingat. Nah, kalau udah tahu gimana caranya, ya di-brandingin melalui nomor HP-nya. Nomor HP-nya yang kita bisa jangkau si orang-orang tersebut yang sudah beli itu melalui nomor HP-nya. Nah, biasanya sebelum di-stop oleh Shopee ini, jadi database nomor HP itu saya kumpulkan jadi satu dari Shopee, Lazada, Tokopedia, Japri, Instagram dan semuanya kumpulkan jadi satu termasuk database email yang sebenarnya nggak seberapa. Itu di-upload ke Facebook Ads sama Google Ads, Facebook Ads sama Google Ads. Tapi paling terasa sih Facebook Ads ya, karena Google Ads mah kadang kalau kita upload database dia suka, nggak boleh diiklanin karena melanggar privacy bla 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 bla. Itu bisa diupload ke Facebook Ads si nomor HP tersebut dan kita bisa iklankan ke nomor HP tersebut saja untuk branding ads. Nah, buat yang belum tahu kalau nomor HP itu kan terkait sama WhatsApp ya. WhatsApp itu ya punyanya Facebook sama, Instagram. Jadi kita bisa bisa ngiklanin di Facebook sama Instagram terhadap orang-orang yang sudah tahu alias sudah beli melalui nomor HP-nya. Itu branding yang saya lakukan. Dan alhamdulillah sejauh ini lumayan, hasilnya lumayan. Tapi karena nomor HP-nya di-stop oleh Shopee, ya aduh. Ya sudah mau gimana lagi. Pertama ya solusinya saya tetap akan lakukan yang non Shopee saja. Jadi akan dikumpulkan yang non Shopee saja. Walaupun itu sedikit sekali, ya kurang lebih 20%. Itu pun belum tentu valid karena belum tentu punya WhatsApp, belum tentu punya akun Facebook sama Google. Jadi 20% ya susut-susut mungkin tinggal 10% dari total customer. Ini saya mau tinjau ulang apakah dilanjutkan atau tidak untuk branding ke nomor HP yang non Shopee. Solusi lainnya yaitu Sipas, yang biasanya saya Sipas itu pakai katalog sales. Katalog sales ya, objektif di Facebook Ads-nya mungkin akan bukan diganti, yang katalog sales tetap jalan, mungkin akan ditambah yang baru namanya branding juga, si branding. Nah, Sipas branding mungkin saya lagi, technically bisa banget, cuman saya lagi mikir-mikir, strateginya seperti apa. Harusnya harusnya sama aja sih, cuman ya saya harus pikir-pikir. Itu plan saya menghadapi, eee, nomor HP yang ditutup oleh Shopee. Oke, sekian aja video ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Gimana teman-teman, biasanya nomor HP, alamat, sama nama tuh biasanya digunakan apa sih buat buat teman-teman? Tuliskan di kolom komentar di bawah ya, biar kita saling sharing, jadinya saling berbagi. Saya berbagi, teman-teman juga berbagi, dan faktanya memang saya banyak banget mendapatkan insight bagus dari teman-teman. Dan teman-teman yang lain juga sama. Jadi berulang-ulang saya membaca, ada yang nyimpen jejak di komen ini, ngasih ini di komen ini, nunggu balasan di komen ini, dan seterusnya. Jadi ya kita bikin, ini saling sharing, menarik sekali ya. Ya terima kasih banyak. Sekian aja, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.